saya Jeremia Noah. Jangan lupa subscribe dan like channel Worship from Heart ini. Dan pastikan teman-teman semua klik loncengnya. Supaya teman-teman semua bisa dapetin video-video selanjutnya yang pasti akan memberkati teman-teman semua. Thank you, God bless you. Halo saudara-saudara, bersama saya dengan Jeremia dari Worship from Heart. Dan hari ini kita ada bintang tamu kita, Kak Frankie. Oke Kak, hari ini kita mau ngapain sih Kak? Mau ngobrol seputar makanan-makanan bergizi lah hari ini. Waduh, bukan seputar gereja Kak? Bukan. Gereja bahaya karena kita bukan gembala, jadi mendingan jangan ngomongin gereja. Hari ini kita akan ada ngobrol ya, seru. Terutama buat satu lagu yang saya percaya lagu ini berbicara banyak. Gak cuma buat kita yang merekam, tapi kita percaya bahwa lagu ini juga akan berbicara bagi banyak orang. Dan ini berarti podcast pertama ya? Podcast pertama Kak? Wah, lahirnya Worship from Heart Podcast di sini nih, luar biasa. Yeri ini kan dulu di Sydney ya? Yeri. Betul Kak, betul. Di Sydney. Dan kenapa tiba-tiba bisa memutuskan pulang ke Indonesia, padahal Indonesia luar biasa indahnya dan luar biasa. Pokoknya Indonesia tuh luar biasa. Indonesia luar biasa. Padahal lagi pandemi loh, lagi pandemi ya. COVID, tapi malah memutuskan bisa pulang. Ada gak cerita atau kesaksian yang luar biasa di balik itu? Kenapa? Dan sampai akhirnya bisa membuat Worship from Heart ini lahir loh. Aku aja belum bikin podcast. Kenapa kamu bikin podcast duluan? Ya silakan. Oke, story-nya sebenarnya kalau mau dibilang nyaman sih di sana tuh udah nyaman banget Kak. Pastilah. Pasti. Aku aja pengen pindah. Waduh. Kalau ada kesempatan. Yang bener Kak. Tapi gak di Australia enggak. Oke, di tempat lain. Okay. Adalah. Kita doakan. Oke, jadi di sana tuh sebenarnya menurut aku kehidupan itu lebih dari segi finansial mungkin lebih mudah ya Kak ya. Iya. Karena UMR di sana pun gaji semua standarnya tinggi gitu. Benar. Jadi sebenarnya saya memutuskan untuk pulang Indonesia tuh waktu itu karena saya ingin menemani orang tua Kak. Oke. Orang tamu kenapa? Orang tuaku. Dan kenapa harus kamu yang menemani? Kan setahu saya anaknya banyak, ada beberapa. Ada 7 Kak, anaknya 7. Nah bener kan? Anaknya 7. 6 perempuan 1 laki. Boleh daftar gak jadi satu anaknya? 8 boleh. 8 angka sempurna loh. Permulaan yang baru berarti. Oke. Ya, saya mau menemani orang tua karena kan keadaannya pandemi COVID ya Kak. Ya. Saya pengen apapun yang terjadi walaupun pandemi COVID ini, saya pengen bersama-sama dengan orang tua. Wow. Itu aja sih Kak. Itu keren sih. Itu mulia sekali. Padahal semua orang udah nantang saya loh Kak. Ya pastilah. Bilang kamu ngapain lagi pandemi gini. Apalagi pulang. kamu kan udah berkeluarga ya. Nah iya. Anak kamu berapa? Umur 1 tahun 7 bulan Kak. Dan kamu bawa pulang ke Indonesia. Bawa pulang ke Indonesia, For good, ya? Iya pandemi. Dan orang-orang bilang kamu mau kerja apa di Indonesia lagi pandemi begini. Tapi akhirnya gimana setelah kamu jalan sekian waktu, apa sih yang akhirnya kamu menemukan apa sih? Sekian waktu saya berjalan akhirnya selama hampir setahun di Indonesia, saya malah mengalami mujizat Tuhan yang belum pernah saya alami Kak. Apa itu? Apa itu? Jadi oke, cerita singkatnya tuh gini. Saya itu suka musik, saya itu suka melayani Tuhan. Saya juga pengen belajar dong sound engineer, bikin lagu kayak Kak Frankie gini. Tapi karena di Australia kan kerjanya kan Monday to Friday, Sabtu Minggu pelayanan gitu kan. Nah, saya pulang ke Indonesia, saya nggak ada rencana apa-apa, tapi kayaknya tuh Tuhan sediain segala sesuatu jalannya untuk ada studio kecil gitu Kak. Oke. Studio kecil lah yang oke lah, jadi saya bisa bikin lagu di sana, bisa belajar gitu. Dan bersyukur kenal Kak Frankie. Jadi bisa belajar lebih lagi. Nah, kalau aku mah aja cita-cita terakhir. Dan ada satu lagi Kak. Istri saya itu tiba-tiba ada jalan untuk jualan vitamin dari Australia ke Indonesia. Yang tadinya tuh udah nanya-nanyain ke orangnya untuk bisa nggak. Di sana nggak dibalas-balas SMS-nya. Waktu pulang ke Indonesia malah dicariin kok. Menarik ya. Jadi akhirnya terbuka jalan untuk bisnis itu dong. Untuk bisnis vitamin. Masukin ke Dan itu vitaminnya tadi kan kakak ada. Oh itu. Jadi perlu gak vitaminnya dibawa ke sini nih? Jadi gak cuma Worship from Heart tapi vitaminnya juga. Vitamin dari hati gitu supaya bisa memberkati. Jadi intinya rencana Tuhan tuh gak dimengerti Kak. Benar-benar gak mengerti banget.
Dan akhirnya gara-gara kamu pulang juga akhirnya kita bisa ketemuan dan bikin project bareng ya. Itu Ini lucu sebuah sih. anugerah terbesar sih. Tuhan tuh memang kalau merancang sebuah cerita tuh memang selalu melebihi dari manusia bisa pikirkan. Dan Itu nggak akhirnya kepikir. jadinya semuanya indah. Mungkin udah berapa bulan di ini? 1 tahun 1 bulan. 1 tahun sebelumnya pasti kamu gak lihat apa-apa kan? Gelap. Kalau ya? bahasa Sundanya tuh poek, Kak. Poek. Oke. Saya belajar satu kata baru, poek. Kita mungkin langsung ke part berikutnya ya. Karena ini panas nih, ngomongnya udah panas bang, tensi udah naik. Nah bicara tentang lagu, I think kita rasanya lebih enak langsung ngomong sama. Langsung ngomong sama penciptanya. Soalnya kan kita Iya. dari kemarin tuh, kita diundang interview radio cuma kita berdua terus ya Kak ya? Benar. Aduh, kayaknya kita langsung panggil aja nih kayaknya Kita nih. ngobrol aja sama penciptanya langsung, karena penciptanya setelah ini akan bernyanyi dan akan, loh bukan. Kita bakal dengerin langsung Dong dari aja. penciptanya gitu ya. Biar dia ngomong, kita tepuk tangan. Tepuk tangan aja kita. Oke, kita sekarang sudah terhubung dengan Ruth yang ada di Sydney. Dan Ruth adalah penulis dari lagu Takkan Kusia-siakan. Yang aku sama Yeri, kita duet bareng. Dan Ruth ini adalah kakaknya Yeri. Yang ke-6. Yang ke-6. Yang ke-6. Dan tadi aku tanya katanya anaknya 7 ya? 7, 6 perempuan. Jadi Ruth yang keberapa? Ke-6. Ruth ke-6, kamu ke-7? Ke-7, terakhir. Ke-8 boleh gak? Boleh. Boleh. Ya udah habis ini aku panggil Mami deh. Oke, Ruth. Apa kabar Ruth? Baik kok. Gimana Sydney, lockdown gimana? Masih lockdown ya Sydney? Masih lockdown ya kok. Sekarang di Sydney keadaannya cukup memprihatinkan. Berawal dari cuma 1 kasus di bulan Juni. Sampai sekarang udah 800-an kasus per hari ya. Kita di sini udah 2 bulan lockdown dan masih akan diperpanjang lagi sampai akhir September. Oke. Siap, kita mau bahas tentang lagu Takkan Kusia-siakan. Boleh cerita gak sih gimana proses pembuatan lagu tersebut? Dan mungkin kalau mau dilanjutin boleh nanti. Kita bakal ngobrol sampai ke proses produksinya ya. Sampai akhirnya jadi sebuah single yang aku sama Yeri bawakan. Silakan Ruth. Oke kok, aku ceritain tentang lagu Takkan Kusia-siakan ini dari background story sampai akhir rilis ya kok. Sebenarnya aku orang yang tertutup yang gak suka cerita, tapi ya gak apa-apa aku ceritain. Jadi waktu aku remaja, aku merasakan kehidupan rumah tangga papa mama yang kurang berjalan baik. Mama punya anak 7, bisa dibilang hidup kami itu ya pas-pasan. Kebayangnya anak 7 harus makan setiap hari dan ada biaya sekolah. Gak mudah, anak 1 aja tuh banyak biaya, apalagi ini anaknya banyak gitu. Sempat berpikir waktu kecil, namanya anak kecil ya suka banding-bandingin gitu kan. Dan juga suka bertanya-tanya dalam hati. Aku bertanya gitu, sebenarnya kenapa ya manusia itu hidup gitu. Kok teman-teman aku, papa mamanya tuh happy. Mereka hidup itu lebih sejahtera. Tapi mama tuh selalu bawa kita tuh ke persekutuan, retreat, KKR. Jadi tetap hubungan kita dengan Tuhan tuh kuat dan tetap ada damai sejahtera di hati walaupun bisa dibilang kita kehidupan tuh berbeban berat gitu. Waktu aku subuh-subuh bangun mau belajar untuk ulangan sekolah, tiba-tiba ada suara di dalam hati aku gitu. Mungkin ya suara Roh Kudus gitu kan. Memberikan jawaban atas pertanyaan aku seperti nyanyian lagu ini. Dan aku tulis dalam sebuah kertas. Kan di lagu ini tulisannya, hidup tak selamanya, hidup sekali saja, apa yang dicari manusia di dalam hidupnya. Aku sadar di situ kalau memang hidup ini itu sekali saja. Kayak ada yang ngingetin Roh Kudus gitu, ngingetin, Ruth kamu itu nyari apa sih? Kamu tuh harusnya tuh bersyukur gitu. Hidup itu yaitu anugerah gitu kan. Harusnya tuh dalam keadaan baik atau tidak baik, ya bener gitu. Aku harusnya tuh bersyukur sama Tuhan gitu. Karena hidup ini tuh ya cuman kesempatan aja gitu kan. Di situ aku sadar dan aku mau kasih hati aku dan hidup aku buat Tuhan. Aku gak mau sia-siakan lagi hidup aku. Puji Tuhan ya, Tuhan pelihara aku sampai aku dewasa, punya keluarga, dan Tuhan pulihkan semua. Namanya dulu masih kecil gitu kan. Cuma menulis apa yang ada suara hati sampaikan gitu kan. Tapi puji Tuhan aku bersyukur banget bisa ketemu Ko Franky ya. Mulai dari dimentorin, dipertajam liriknya, dan melodinya menjadi sebuah melodi yang indah. Kemudian diaransemen juga dan akhirnya dinyanyikan sama adik aku Jeremia dan Ko Franky. Mantap. Mantap. Dan ini kita barusan ketemuan berarti di bulan apa ya waktu itu ya? Bulan Mei kalau nggak salah kok. ya, dan itu juga dari referensi teman ya. Jadi
kita menyebut nama Aleng. Aleng Sung. Terpujilah Aleng di antara semua pria yang ada di dunia karena kau mempertemukan kami semua akhirnya jadi sebuah project. Beneran loh. Bener. Gara-gara kita ketemu project, akhirnya ketemu nama Worship from Heart kan barusan kan? Bener ya. Bener ya? Ini baru. Dan kalau boleh tahu harapannya Ruth apa sih dari lagu ini? Karena ini kan talenta yang Tuhan titipin gitu kan. Jadi ada ceritanya sih gitu. Jadi ada ceritanya juga ini juga. Ceritanya gimana? Jadi ceritanya waktu aku cinta mula-mula sama Tuhan gitu. Aku seneng banget memuji dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba mendapat banyak lagu-lagu baru yang Tuhan kasih gitu di dalam hati gitu kan. Sedangkan aku cuma nyanyikan lagu itu tuh di cuman persekutuan keluarga aja gitu. Terus waktu aku SMA, aku pernah bermimpi aku duduk di sebuah bus dan lagu ciptaan aku diputarkan di radio di bus tersebut. Dengan berjalannya waktu, aku pikir ya itu tuh cuman hanya sebuah mimpi saja gitu, dan mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan karena sudah berapa belas tahun yang lalu gitu kan. Tapi akhirnya bersyukur bisa merilis single lagu pertama ini sama Ko Franky. Jadi mungkin mau ingetin juga gitu dari pengalaman ini gitu, supaya kita tetap percaya sama janji Tuhan, walaupun selama bertahun-tahun sepertinya itu mimpinya tuh nggak pernah jadi kenyataan gitu kan. Ya, tetapi waktu Tuhan tuh selalu yang terbaik. Gak nyangka juga gitu, lagu pertama yang dirilis ini pas banget ya dengan keadaan dunia saat ini gitu. Ya itu sih mau aku sampaikan, ya maksudnya kita tetap percaya sama janji Tuhan juga gitu, dan jangan menyia-nyiakan kesempatan hidup kita ini sih kok. Itu sih kok. Wow, kalau aku boleh menyimpulkan ya memang apa yang dituliskan ini nggak cuma berupa impian, nggak cuma berupa sekedar perkataan iman, tetapi kalau udah dilihat sekian puluh tahun setelahnya ternyata Baru yang mengerti. ditulis itu terjadi gitu. Yes. Bagaimana akhirnya bersama dengan Tuhan hidup kita yang awalnya sia-sia jadi berarti kan. Yes, bener banget. Benar kan? Bener banget. Semuanya berubah dan memang ada hal-hal yang baru bisa dimengerti atau baru bisa berbuah, baru bisa berubah itu adalah setelah melewati bertahun-tahun proses. Seperti Yusuf ya Kak. Bener banget, bener banget. Ini salah satu cerita Yusuf. Pas namanya Ruth loh, proses. Akhirnya Ruth berjumpa dengan Boaz. Ini gak ada hubungannya, tapi gak apa-apa, kita hubung-hubungkan aja. Mungkin Naomi-nya siapa? Kamu siapa? Elimelek. Ini kok Bukan. jadi ngomongin Alkitab sih. Tapi thank you Ruth buat ceritanya benar-benar nggak cuma lagu yang tercipta, tetapi disitulah ada kehidupan yang disaksikan. Karena buat aku belajar bahwa lagu yang berdampak itu keluar dari kehidupan. benar. Gitu. Dan Tuhan selalu punya waktu yang terbaik dan pas kan waktu pandemi. Lagu ini Gak ada yang berbicara. nyangka ini ya. Gak ada yang nyangka. So thank you banget Ruth. Kita doakan bersama-sama lagu ini bisa benar-benar jadi jawaban ya bagi banyak orang. Untuk mereka bisa ngerti kehendak Tuhan. Benar. Mereka tidak menyia-nyiakan hidup mereka. Dan mungkin habis ini akan connect dengan pesan yang aku mau sampaikan nih. Yes. Oke Ruth, thank you dan gak sabar untuk project berikutnya. Dengar-dengar bakal ada project berikutnya nih. Ya, kita Wah. tunggu aja. Tunggu aja. Nanti Yeri berkolaborasi dengan siapa, ya nanti kita tunggu. Dan kita rasanya pengen juga nanti ke depan sih memang Kakak Ruth memang harus bernyanyi. Ini yang saya Ini. tunggu-tunggu. Aku malah nunggu malah gini, duet dengan siapapun biasa aja. Tapi kalau kakak sama adik duet, itu baru sesuatu. Boleh dicoba nih kok. Boleh tuh kakak beradik ya. Nanti dicoba ya. Next song nih. Next song. Ini udah ngomong. Oh, udah Kakakku ngomong. ini udah ada satu ya lagi. Udahlah, buatlah. Ya. Iya. Yaudah aku pulang dulu ya. Udah kan. Ruth thank you banget. Nanti kita ngobrol lagi. Thank you buat kesaksiannya dan buat lagunya memberkati. Juga terima kasih memberikan aku kesempatan untuk bisa menajamkan lagu tersebut. Aku yang bersyukur bisa ketemu Ko Franky. Belajar banyak banget dalam hal-hal menulis lagu ya. Siap. Thank you Ruth. Sampai ketemu lagi. God bless. Sekarang setelah kita mendengar song story dari penciptanya langsung, hari ini kita ada sharing firman Tuhan tentang lagu ini, bagaimana lagu ini tuh connect dengan masa pandemi hari ini. Semoga sharing firman Tuhan ini bisa memberkati ya. Ya, nanti kita juga bakal collab ya, nyanyi bareng. Siap, worship ya. Worship ya, kamu yang worship, aku berdoa. Oke, renungannya singkat. Saya mau kasih judul mirip dengan judul lagunya. Tapi saya mau kasih judulnya ini, jangan sia-siakan. Ya, dimanapun Anda berada, ingat pesan ini, jangan
sia-sia. Hidup tuh kayak sebuah pertandingan atau perlombaan. Ada permulaannya dan bakal ada hasil akhirnya. Ingat, itulah kehidupan. Ada start, akan ada endingnya. Jangan lupa. Nah, Paulus itu gambaran seseorang yang punya awal yang bisa dikatakan di mata masyarakat nggak baik. Karena dia dianggap sebagai pembunuh, pengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus di zaman itu. Tapi lihat, ending dari hidupnya di dalam 2 Timotius 4, ini orang luar biasa banget. Dia mengatakan dia setia kepada Kristus sampai akhir dan dia bisa menerima mahkota kebenaran. Artinya apa sih? Setiap kita, siapapun kita, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari di mana engkau bisa memutuskan untuk membuat hidupmu bisa jadi berarti apa enggak. Bukan dimulai dari kemarin, tapi dimulai dari hari ini. Keputusanmu hari ini untuk mendengar firman ini akan menentukan masa depanmu dan gak cuma sampai akhir nafasmu tapi sampai kepada kekekalan. So, Amin. pilih apa yang baik, jangan sia-siakan hidup Anda. Nah, saya akan ngambil sebuah perumpamaan yang indah tentang cerita tentang talenta. Bagi Anda yang mungkin sudah berjemaat cukup lama di dalam sebuah gereja atau dalam sebuah komunitas, pasti Anda pernah mendengar cerita tentang perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 1, 2, sama 5 talenta. Nah, ketiga orang ini mereka tuh punya kesamaan loh. Kesamaannya apa sih? Yang pertama, mereka tuh punya tuan yang sama. Yang kedua, mereka tuh dikasih waktu yang sama. Yang ketiga, mereka tuh punya kesempatan yang sama. Mereka punya nilai kepercayaan yang sama. Karena saya belajar dalam kehidupan ini bahwa kepercayaan dalam Tuhan itu bukan dihitung dari amount-nya, tapi dari seberapa banyak kita bisa mengembangkannya. Di mata Tuhan mau 1, 2, sama 5 itu tetap 1 nilainya. Kita harus tahu itu. Tuhan itu adil. Semuanya kelihatannya, karena apa? Kita mengatakan kalau dipercayanya lebih banyak juga bakal dituntut banyak. So sebenarnya semuanya sama-sama satunya. Semua sama punya kesempatan. Tapi yang menariknya kan ada 2 hasil akhir kan. Sama kehidupan kita. Jangan sampai kita kelihatannya serumah, terima firman yang sama, pernah mendengar pesan yang sama, nyanyi lagu yang sama, hidup di rumah yang sama, tetapi nasibnya beda. Yang satu jadi pemenang. Yang satu gak kemana-mana hidupnya. Stuck aja di satu tempat. Sayang banget. Pakailah benar-benar kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Dan mari kita belajar dari kisah tentang talenta ini. Buat yang punya 2 sama 5 talenta, hasil akhirnya apa sih? Ada pujian di sana. Ya, mereka awalnya sama loh. Awalnya apakah ada pujian? Enggak, semuanya sama-sama dikasih kepercayaan. Dikasih waktu yang sama. Tapi endingnya yang punya 2 sama 5 talenta, dia pertama dikasih pujian. Dikatakan baik sekali perbuatanmu, baik dan setia. Yang kedua apa? Mereka diberikan posisi atau kepercayaan baru. Yang kita luar biasa banget. Dari hamba jadi partner. Ini keren banget. Saya baca dalam terjemahan The Message. Dari hamba, bawahan, dijadikan partner. Sama nih, sama rata. Kongsi nih kita, kongsi. Yes. Ya. Dan gak cuma itu, hasil akhir dari yang menerima 2 sama 5 talenta adalah mereka mendapatkan kesenangan atau keseruan berikutnya. Diajak di sebuah perjamuan makan. Saya percaya itu gak berhenti di sana. Pasti ada keseruan-keseruan berikutnya yang tuannya mau kasih. Ditambahkan juga sesuatu sama mereka. Ya. Nah, tapi buat yang menerima 1 talenta, endingnya bertolak belakang. Kalau yang satu terima pujian, yang satu akan terima cacian dan teguran. Saya belajar ini. Yes, satu sisi Tuhan tuh mengasihi. Benar. Tuhan mengampuni. Benar banget. Tetapi ingat, Yohanes 15 ngomong, Bapakkulah pengusahanya. Tahu gak pengusaha itu apa? Sukanya cuan. Dia kepengen penebusannya dalam hidup kita. Itu menghasilkan buah. Ada hasilnya. Ada profitnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau lihat keuntungan dari dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa memang karya penebusan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, itu tidak sia-sia dalam kehidupan seseorang. Harus dong. Setuju. Ya. Kalau berinvestasi harus ada profitnya. Kalau yang satu dipuji, yang satu dicaci dan ditegur. Sampai dikatakan, engkau tuh jahat sama malas. Harusnya diberikan kepada yang bisa putar uang dong. Harusnya kamu punya teman, kamu ngomong sama temanmu deh paling enggak. Kamu ini enggak usaha sama sekali.
Yang kedua, yang punya 1 talenta dikatakan, yang dipunyai di tangannya itu diambil. Yang sudah dipercayakan diambil. Wah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam penjara atau di dalam kegelapan di mana diisi dengan tangisan dan penderitaan. Hidup kita mau yang mana? Kau punya pilihan hari ini. Mau yang seperti 2 dan 5 talenta, dikasih kepercayaan, dipuji, dikasih kesenangan dan keseruan berikutnya atau sebaliknya. Mari kita memilih hari ini. Karena ingat hidup seperti pertandingan akan ada hasil akhir dari semuanya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana bisa membuat hidup kita itu jadi berarti? Atau bagaimana membuat kita jangan sampai menyia-nyiakan kehidupan ini? Hmm. Ya, karena setiap kita kalau bicara harta dalam kehidupan itu nggak melulu bicara uang. Harta sekarang paling mahal itu namanya nafas. Yes. Harta yang mahal berikutnya menurut saya selain nafas itu waktu. Betul nggak? Yes. Materi salah satunya. Karunia itu juga salah satu talenta yang kita punya. Pengetahuan atau pendidikan. Koneksi atau hubungan. Hmm. Fasilitas, keluarga. Ya, itu harta loh. Gereja, komunitas, itu harta. Ataupun ladang di mana kita bisa berkarya, itu harta. Orang bisa bikin akun Instagram ya, itu harta loh. Karena sebenarnya dari Instagram itu kalau dimanfaatkan, itu kabar yang baik ataupun karya yang luar biasa bisa terjadi di sana. Jadi jangan pernah anggap remeh setiap kepercayaan yang hari ini ada di tangan kita. Ya. Tadi saya mengatakan bahwa Yesus menebus kita supaya kita bisa melakukan hal yang besar bersama Dia. Nah, bagaimana bisa membuat hidup kita jadi berarti? Yang pertama saya belajar bahwa di sini dikatakan sebab hal kerajaan surga, Matius 25:14. Sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang pertama saya belajar, yang dipanggil, yang dipercayakan itu adalah yang memiliki karakter hamba. Jadi yang bukan hambanya gak dipanggil. Artinya apa yang pertama? Milikilah karakter hamba. Hidup kita akan jadi berarti kalau kita itu punya karakter seorang pelayan. Bicara tentang karakter seorang pelayan ini bukan bicara tentang profesi. Ini bicara mentalitas. Karena bisa jadi ada orang yang belum ngapa-ngapain dalam hidupnya, maaf. Tapi mentalnya udah bosi banget. Sukanya nyuruh sana sini. Ya, tapi ada orang-orang yang sudah dipercaya banyak hal tetapi sampai hari ini pun dikenal sebagai orang yang suka membantu, suka menolong, suka melayani. Nah, karakter hamba ini sebenarnya yang gimana sih? Karakter hamba itu adalah kita mengatakan di dalam Yohanes 12 ayat 26. Ternyata karakter hamba yang Tuhan mau. Di sini dikatakan siapapun yang mau melayani aku harus mengikuti aku. Pelayan-pelayanku harus berada dimanapun aku berada. Karakter hamba yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita, jadilah hambanya Tuhan dulu. Jadilah orang yang mau melekat di hatinya Tuhan. Artinya apa? Hamba harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhannya. Kalau engkau mau membuat hidupmu itu jadi berarti. Pertama, punyailah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itulah karakter hamba yang Tuhan mau. Karakter hamba berikutnya apa yang Tuhan mau? Jadilah orang yang melihat kebutuhan, peka melihat kebutuhan dan peduli. Saya belajar, orang yang suka melayani itu selalu belajar lihat kebutuhan. Pernah gak kita makan di sebuah tempat? Ya, kesel banget ya. Kalau ada orang udah ngangkat tangan. Mas, Mbak. Tapi yang melayani gini, main handphone. Gak lihat. Padahal di depannya ada orang yang bisa dilayani. Itu pelayan yang menurut saya adalah pelayan yang menyia-nyiakan kesempatannya. Yes. Padahal bisa jadi kalau dia menjadi pelayan yang rajin, bisa jadi suatu kali dia diangkat menjadi manajer, bisa jadi punya restoran sendiri. We'll never know. Gak pernah tahu hidup itu. Kayak cerita Ruth tadi, gak pernah nyangka suatu kali bisa bikin karya dan bisa berkolaborasi dan segala macam. We'll never know. Kalau kita mau menjadi orang yang peka sama kebutuhan dan bisa menjawab kebutuhan. Wow, orang-orang seperti ini pasti hidupnya berpengaruh, berarti. Inilah orang-orang yang tidak menyia-nyiakan hidupnya. Ya. Coba peka, coba lihat
kebutuhan orang-orang yang di sekitarmu apa? Dan apa yang kau bisa jawab? Coba sering-sering tanyain. Tahu nggak untuk bisa melayani orang tuh semudah ini. Tanya dengan apa? Apa kabar? Hmm. Apa kabar itu memulai banyak sekali hal yang besar. Dari apa kabar? Tanya yang kedua, aku bisa bantu kamu apa? Dari dua pertanyaan itu, percayalah hidupmu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yes. Itu artinya engkau menyanyiakan hidupmu. Jadilah hamba, jadilah pelayan. Pelayan itu juga orang yang mau dibentuk. Ya, karakter hamba itu adalah orang yang mau dibentuk. Hari ini kalau Tuhan proses kamu, bersyukurlah. Karena justru di balik pembentukan itulah kita dijadikan seorang pelayan. Dan Alkitab menuliskan siapakah yang terbesar? Yang terbesar adalah yang melayani. Yes. Yang bisa dipercaya, yang terkemuka, yang bisa Tuhan promosikan adalah orang-orang yang punya hati melayani. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya belajar, di sini dikatakan bahwa yang seorang diberikan 5 talenta ayat 15, yang seorang lagi 2 dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Semua orang itu udah punya kapasitasnya masing-masing. Semua orang itu memang udah punya potensi masing-masing. Tapi ingat, seringkali kita itu lebih suka lihat apa yang ada di tangan orang. Permasalahannya. Benar. Karena itu yang kedua yang saya belajar apa? Kalau kita mau membuat hidup kita ini jadi berpengaruh. Mau membuat hidup kita ini jadi berarti. Tidak menyanyiakan hidup kita. Ingat ini yang kedua. Fokuslah membangun apapun yang ada di tangan kita. Karena apa? Even kamu cuma terima 1. Ingat, 1 biji apel ketika ditanam suatu kali bisa jadi 1 pohon apel. Yes. 1 pohon apel ketika ditanam suatu kali bisa jadi 1 perkebunan apel. Yes. Jangan pernah remehkan satu hal kecil Benar. yang engkau tanam mulai hari ini. Yes. Kalau engkau punya nafas, pakai nafasmu. Untuk Yes. apa? Cari Tuhan. Yes. Kalau engkau memang punya handphone, pakailah handphonemu untuk apa? Cari pengetahuan dong. Jangan cuma nonton yang gak penting gosip kiri kanan. Pakai waktumu untuk belajar. Benar. Sehingga suatu kali engkau bisa berbuah, engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Benar. Jangan sia-siakan lagi. Sudah banyak orang menyanyiakan hidupnya, sayang banget. Kalau engkau mendengar pesan ini, percayalah Tuhan mengasihimu, Tuhan mau memakaimu. Benar. Tuhan mau Yes. rindu engkau bisa menjadi terang, menjadi berkat. Yes. Hidupmu akan jadi berarti, engkau akan puas dalam kehidupan ini. Yes. Karena apa? Engkau berguna bagi banyak orang. Jadi yang kedua, udah jangan lihat kiri kanan. Apapun yang ada di tanganmu. Lihat tadi, Ruth tadi cerita tentang dia mulai dengan kisah. Ini kisah keluarga yang maaf ya, berantakan. Yang gak mudah, yang struggling. Justru bisa jadi sebuah lagu loh. Keren. Luar biasa. Akhirnya hari ini bisa rilis lagunya. Lihat, sesuatu yang kelihatannya gak berarti di mata manusia. Tetapi gara-gara perkataan iman. Suatu kali bisa jadi lagu yang bisa memberkati banyak orang. Haleluya. Jangan pernah Yes. remehkan apapun cerita kehidupanmu, baik maupun buruknya. Karena di tangan Tuhan sekecil apapun, sejelek apapun, Tuhan bisa ubah semua jadi kebaikan. Amin. Ya, fokus apa yang di tangan. Fokus apapun yang di tangan. Yang ketiga, yang terakhir. Di sini dikatakan ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Yang menerima 2 talenta juga sama, segera dia pergi dan segera mengerjakan. Tetapi ayat 18 mengatakan yang terima 1 talenta, dia malah gali lubang, sama-sama pergi, tapi dia gali lubang, lalu menyembunyikan uang tuannya di dalam tanah. Ada satu kata-kata yang menarik yang saya belajar. Yang ketiga, kalau membuat hidup kita berarti, kita nggak menyanyiakan hidup kita. Nomor 3, ingat baik-baik. Jangan jadi orang malas. Orang malas hidupnya nggak kemana-mana. Jangan suka menunda. Nilai yang saya belajar dari 5 dan 2 talenta yang dipercayakan ini adalah mereka itu segera pergi, segera dikerjain. Ya, kemalasan itu sesuatu yang merugikan. Rugi waktu, merugikan orang lain. Ya, dan ini ciri-ciri orang pemalas. Coba cek masih ada nggak di hidup kita. Kalau masih ada, firman Tuhan sedang berbicara buat setiap kita. Bertobatlah, berubahlah. Amsal 26 ayat 13-16 dikatakan, si pemalas suka tinggal di rumah. Ia berkata ada singa di luar, aku bisa diterkam di tengah jalan. Belum keluar rumah, alasannya udah banyak banget. Itulah orang malas. Orang malas tuh ngapain sih? Alasannya banyak. Mau dikasih kepercayaan dikit udah ngomong gini. Udah gak bisa, terlalu sulit. Gak mau keluar rumah. Dia ngomong ada singa di jalan. Padahal singa aja gimana gak tahu apakah ada singa. Gak tahu. Ngomongnya udah apa? Kesulitan, kesukaran. Ya.
Tuh orang malas tuh. Sebenarnya bukan dia gak mau ngerjain. Bukan dia gak bisa. Tapi memang malas dasarnya. Ya, tapi kalau orang rajin, dia berani ngadepi tantangan. Apapun resikonya. Yes. Berani. Karena Tuhan menyertainya. Karena Tuhan bisa memampukannya. Yes. Di sini dikatakan berikutnya Amsal 26. Seperti pintu berputar pada engselnya, begitulah si pemalas membalik-balikkan badannya di atas tempat tidurnya. Pemalas ini ngapain sih? Kerjaannya tidur mulu. Ya, tidur tuh nggak salah, tetapi kalau tidur mulu itu yang bermasalah. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang butuh tidur. Ada waktu di mana saya memang ambil waktu untuk istirahat. Tapi kalau orang malas itu, dia nggak pernah terbangun dari tidurnya, nggak pernah melatih dirinya, nggak pernah memaksimalkan potensinya, tidur terus, pasif, nggak aktif, itulah orang malas. Nggak kemana-mana hidupnya. Makanya cuma seperti apa? Seperti pintu pada engselnya. Di situ doang, nggak kemana-mana. Gerak kiri kanan, tapi nggak kemana-mana hidupnya. Lama-lama, kita bisa menjadi orang yang kehilangan pengharapan kalau seperti ini. Akhirnya kehilangan masa depan. Berikutnya, orang malas itu dikatakan di sini. Ia menyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan. Wah, ini kebablasan. Bayangin. Ini ya, namanya makanan sudah disediakan. Udah diambil sendok, tetapi nggak mau dimasukin ke mulut. Artinya apa? Menyia-nyiakan kasih karunia. Tuh lihat. Yes. Sudah memulai, nggak diberesin sampai akhir. Udah ngangkat makanan, nggak dimasukin mulut gitu loh. Orang malas itu seringkali apa? Nggak mau diberesin sampai akhir. Berikutnya lagi. Si pemalas menganggap dirinya lebih berhikmat daripada 7 orang yang memberi jawaban yang tepat. Wah, artinya apa? Orang malas itu biasanya ciri-cirinya apa sih? Sok tahu sama sombong. Gak mau belajar. Itu loh orang malas. Sok taunya luar biasa. Ada orang mau kayak gini, gue udah tahu. Ada orang mau gini, gue udah tahu. Padahal sebenarnya dia gak tahu apa-apa. Karena dia gak pernah mencoba, dia gak pernah melatih diri. Tapi kita ngomong tentang orang rajin. Amsal 6:6-8 dikatakan. Hai pemalas, suruh pergi sama semut. Kebablasan ya. Manusia malah suruh belajar dari binatang. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya apa sih? Semut itu sekalipun gak ada yang ngawasin, dia tetap bekerja. Itu orang rajin. Banyak dari kita kalau ada CCTV baru kerja. Kalau gak ada yang ngawasin, kita gak kerja. Banyak orang gak gitu. Tapi ingat loh, CCTV manusia terbatas, CCTV-nya dari surga. Itu semuanya tercatat. Yes. Lebih canggih dari semua teknologi apapun juga. Yes. Tercatat semua di kitab kehidupan. Bagaimana kita hidup. Jangan cuma kerja kalau lagi diawasi. Jangan jadi orang malas. Itu namanya orang menyanyiakan kesempatan dan kehidupan. Gak cuma itu, orang rajin. Dia punya rencana dan strategi, baru setelah itu beraksi. Yes. Punya planning. Dia tahu, dia menyediakan rotinya di musim panas. Karena dia tahu musim berikutnya bisa jadi dia gak punya makanan. Dia kumpulin semua makanan yang terbaik. Supaya apa? Musim berikutnya dia masih tetap bisa hidup. Punya planning. Semut aja punya planning. Orang yang ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Harusnya punya planning yang lebih berharga daripada semut. Yes. Karena itu jangan sia-siakan hidup kita lagi. Saya ini orangnya dulu malas banget beneran. Sukanya rebahan beneran. Beneran sekolah juga kacau. Tapi sampai satu titik karena terbentur dengan banyak hal dalam kehidupan saya. Saya berubah. Saya berubah. Saya terbentur dengan banyak hal dalam kehidupan saya. Dan mau gak mau saya harus take action. Karena itu hari ini saya mengundang Anda semua. Ayo ambil langkah. Untuk apa? Pertama, punyalah karakter hamba. Ya, jadilah pelayan dimanapun kau ditempatkan. Dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam lingkunganmu. Jadilah pelayan, jadilah orang yang suka menolong, membantu, peka kebutuhan. Dan jadilah hamba Tuhan terlebih dahulu. Artinya apa? Orang yang suka nempel sama Tuhan. Yang kedua yang saya belajar, bahwa orang yang tidak menyanyiakan hidupnya adalah orang yang fokus membangun apapun yang ada di tangan. Udah, gak usah kepengen yang di tangan orang lain. Di tanganmu itu loh. Karena Tuhan punya cerita kemenangan buat engkau sendiri. Yang ketiga, yang terakhir adalah jangan malas, jangan suka menunda. Segera pergi, kerjakan apapun yang kau bisa kerjakan. Yes. Ya. Saya terakhir akan tutup dengan ini. Bahwa dalam sebuah kehidupan selalu akan ada endingnya. Pilihlah
untuk jadi orang yang berarti. Semua kita bisa karena kita telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Matius 25 ayat 29 dikatakan dalam terjemahan Serahan Indonesia. Lalu Yesus menyimpulkan perumpamaannya. Setiap orang yang setia mengerjakan apa yang dipercayakan Allah kepadanya akan diberi lebih banyak lagi sampai dia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya, maka apapun yang masih ada padanya akan diambil. Yang setia akan ditambahkan, yang tidak setia akan diambil. Kata setia dalam bahasa aslinya adalah disebut dengan kata pistos. Pistos itu artinya bukan setia, seringkali kita mengumpamakan, oh aku setia sama kamu artinya apa? Aku tetap bersama-sama kamu. Orang kalau setia di gereja katanya apa? Setiap minggu gak pernah absen. Bukan, kata setia itu bukan seperti itu. Bukan selalu bersama. Setia, pistos itu artinya dapat diandalkan, dapat dipercaya. Itulah setia. Tuhan mau mencari orang-orang yang dapat diandalkan. Apakah kita orang-orang yang bisa diandalkan Tuhan gak? Apakah kita orang-orang yang dapat diandalkan? Saya apakah sebagai suami dapat diandalkan gak sama istri saya? Saya dapat diandalkan oleh anak-anak saya gak? Anak-anak saya akan ngomong apakah saya hero gak bagi mereka? Itu penting buat saya. Karena suatu kali saya bakal tanggung jawab sama Tuhan. Di tempat di mana saya bekerja, melayani. Apakah saya dapat diandalkan? Karena kata pistos, setia, itu artinya dapat diandalkan. Wahyu 22, 12-13 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bukan menurut absen ibadahnya. Bukan menurut berapa banyak firman yang dia bisa baca. Bukan menurut pengetahuannya. Bukan menurut banyak koneksinya. No. Tergantung dari apa yang kita lakukan. Mendengar firman itu bagus. Tetapi melakukan firman itu sempurna. Yes. Ya. Punya teman orang-orang yang ngerti firman itu indah. Tetapi menjadi pelaku firman dan hidup kita juga berbuah. Itu jauh lebih indah. Dan itu yang Tuhan cari. Sekali lagi, jangan sia-siakan hidupmu. Karena hidup ini cuma sekali. Buatlah jadi berarti. Amin. Tuhan memberkati. Hidup manusia tak selamanya sekali saja. Apa yang dicari manusia di dalam hidupnya? Gemerlap harta, kekayaan dunia akan sirna. Buat apa ku miliki dunia, namun hidup kekal sirna. Ku sadar hidupku adalah anugerah. Takkan ku sia-siakan, layakkan aku Tuhan. Ku berikan hatiku bagimu ya Tuhan. Jadikan ku hamba-Mu sampai akhir hidup, melayani, mengasihi-Mu. Gemerlap harta, kekayaan dunia akan sirna. Buat apa
ku miliki dunia, namun hidup kekal sirna. Ku sadar hidupku adalah anugerah, takkan ku sia-siakan. Layakkan aku Tuhan, ku berikan hatiku bagimu, ya Tuhan. Oh, jadikan ku hamba-Mu sampai akhir hidup, melayani, mengasihi-Mu. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Ku sadar hidupku adalah anugerah, takkan ku sia-siakan. Layakkan aku Tuhan, ku berikan hatiku bagimu, ya Tuhan. Jadikan ku hamba-Mu sampai akhir hidup, melayani, mengasihi-Mu. Ku sadar hidupku adalah anugerah, takkan ku sia-siakan aku Tuhan. Ku berikan hatiku bagimu, ya Tuhan. Jadikan ku hamba-Mu sampai akhir hidup, melayani, mengasihi-Mu sampai akhir hidup, melayani, mengasihi.